Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 14, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sepenggal lirik yang menyatakan demikian. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Lirik tadi adalah lagu yang selalu dinyanyikan oleh Vinta tiap kali ia merasa putus asa. Keseharian Vinta berubah semenjak dokter memvonis dirinya mengidap gagal ginjal. Di sela-sela kegiatan sekolahnya, ia mesti meluangkan waktu ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Namun, Vinta tahu penderitaan yang ia alami hanyalah sementara. Ia percaya bahwa harapan yang ia taruh dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Dengan iman yang teguh, ia yakin Allah akan selalu menopang hidupnya sekalipun ia harus menghadapi kematian. Keyakinan itulah yang memberi Vinta kekuatan untuk menjalani hari-harinya dengan penuh pengharapan. Di tengah berbagai penderitaan yang dialaminya dalam pelayanan, Rasul Paulus menuliskan keyakinan imannya bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian juga akan membangkitkan dirinya bersama dengan semua orang percaya dan membawa mereka semua bersamanya. Kebenaran tak terbantahkan ini yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus untuk semakin giat melayani, bertahan menghadapi penderitaan, dan tetap setia kepada Allah. Inilah yang menjadi inti dari pengharapan orang percaya. Penderitaan bukan akhir dari hidup orang percaya. Fakta kebangkitan Kristus menjadi jaminan mutlak bahwa kehidupan orang percaya tidak akan berhenti di dunia ini. Ada kehidupan kekal yang telah Allah siapkan ketika kita semua dipersatukan kembali di hadapannya. Sama seperti Rasul Paulus dan Vinta yang berhasil menunjukkan iman dan pengharapannya, kita juga harus memiliki keyakinan yang kuat akan kebangkitan kita. Pengharapan ini seharusnya lah tidak membuat kita pasif menunggu kematian, melainkan justru memampukan kita untuk terus giat melayani Tuhan dan sesama di tengah kesulitan hidup. Kita tidak perlu ragu menghadapi masa depan. Kita juga tidak perlu takut pada kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti dari kuasa Allah yang telah mengalahkan kematian yang bagi sebagian besar orang adalah akhir dari kehidupan. Tanpa pengharapan, penderitaan akan terasa sia-sia. Dengan pengharapan, penderitaan akan terasa lebih ringan. Sebab kita tahu kita memegang janji Allah akan kebangkitan kita yang dimateraikan melalui kebangkitan Kristus. Itulah yang memberi kita kekuatan dan harapan. Saat kita jatuh, Tuhan akan mengangkat. Saat kita lemah, Tuhan akan menguatkan. Dan saat kita putus asa, Tuhan akan memberi harapan. Marilah dengan lantang kita menyuarakan, karena Yesus telah bangkit, saya punya harapan. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita telah memiliki pengharapan yang sama seperti Rasul Paulus? Apakah iman kita akan tetap kuat saat kita berada dalam kesulitan? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah membangkitkan Yesus. Kami percaya Engkau juga akan membangkitkan kami dan memberikan hidup yang kekal. Tuntun kami agar tetap setia kepadamu ketika kami menghadapi pergumulan dan mengalami tekanan serta penderitaan. Kuatkan iman kami agar hidup kami senantiasa menjadi kesaksian tentang kuasa-Mu dalam mengalahkan dosa dan maut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.